Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita kajian di masjid yang redup, ya, yang asri, cocok untuk membayangkan alam kubur, ya. Dan kita semua pasti akan mati. Bisa saja antum duluan daripada saya, dan ana lebih akhir dari antum. Intinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan mengingat kematian itu penting. Faedahnya itu minimal 3. Yang pertama, memunculkan, menumbuhkan sifat qanaah. Ada di bukunya, nggak usah nulis. Harusnya namanya bedah buku itu sebelum sebulan antum sudah bedah-bedah sendiri. Nah, habis di sini kita tinggal diskusi. Cuman nggak apa-apa, antum nanti dilihat. Yang kedua, yang pertama tadi qanaah. Ibu-ibu itu kalau ingat mati, saya kira kalau nagih belanja ke suaminya nggak terlalu kerem. Para pejabat, pekerja, pengusaha, kalau ingat mati, yakin dia tidak akan korupsi. Karena yang dibawa ke kuburan itu enggak lebih dari kain kafan. Faedah mengingat kematian yang kedua adalah menyegerakan taubat. Ya Allah, jangan-jangan habis kajian ini antum mati, gitu kan? Jangan saya ya, antum yang mati, mudah-mudahan. Ya Allah, jangan-jangan setelah zuhur ini aku sudah tidak lagi bisa sholat asar. Itu faedah yang ketiga, semangat untuk ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sholli sholata muwaddi'", salatlah seperti engkau mau pisah. Sebelum kita menuju ke sana, kita buka bab yang pertama dulu, ya. Antum lihat dunia yang fana. Dunia ini pendek. Kita mendapatkan dari itu semua lebih pendek, yaitu 70 sampai 80 tahun. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Cuma orang Indonesia itu agak untung dilihat dari keturunan bangsa yang umurnya agak panjang. Orang Indonesia itu turunannya Tartar, dan umurnya itu antara 80 90, itu kalau nggak ngerokok. Loh, Pak, senyum itu. Tapi kalau ngerokok itu rata-rata 62. Kalau ngerokoknya berat 54. Nah, ini nggak ngarang, cek aja, antum teliti. Jarang sekali perokok berat umurnya panjang.
Ya ada, nanti antum ditantang orang, ada. Cuman 1-2. Karena pola hidup paling buruk adalah perokok. Ya, istrinya ditiupin asap. Coba bayangkan suami yang perokok ketika mencium istrinya seperti ditampar asbak rokok. Ya. Dan perokok itu paling tidak bisa jihad. Baru nembak setengah jam kejut, mundur, nggak jadi perang. Itu. Mana Pak? Rokok dulu. Oke. Ikhwas sekalian, dunia itu penuh fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Adam diturunkan ke dunia untuk menjalankan ujian. Untuk menjalankan ujian. Cuma bedanya ujian nasional dengan ujian Adam, nggak ada kisi-kisinya. Makanya sifatnya mendadak, sulit diprediksi, dan tidak bisa disiapkan sebelum ujian. Makanya yang hanya kesabaran. Maka kata beliau, dunia ini ibarat ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Makanya kalau kita disuruh milih kaya syukur, miskin sabar, enak mana Bu? Bu? Halo? Tes. Nah, ini gue balik deh. Kaya sabar, miskin syukur, dipilih mana? Parah. Memang wanita itu ciri khasnya, dia itu pengen duit pas butuh ada, pas kredit tiba ada, pas tagihan ada, pas belanja ada, beli apa aja pas. Pokoknya perempuan itu beda dengan laki. Kalau laki itu rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Kalau perempuan rela mengorbankan, lanjutin dong. Lo gak takut sama belakang? Ini dasar laki istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Oke. Hadirin sekalian, oleh karena itu kita harus mampu mengatur, mengendalikan dunia. Caranya letakkan di tangan, jangan di hati. Pak, saya tantang sama antum, muat nggak seandainya tangan antum kasih 5 biji apel? Nggak muat nih. Tapi coba letakkan 5 truk apel di hati antum, muat nggak? Mau. Itu dunia. Makanya kata Yahya bin Mu'ad, dunia itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar ruqyah, jangan coba-coba pegang, karena akan disengat. Apa ruqyahnya? Ambil yang halal, tunaikan haknya. Tuh. Makanya dari sekalian, Rasulullah menegaskan, idza dakhala an-nurul qalban fasakha wa syarah. Jika cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang.
Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, at-tajafi 'an daril ghurur. Latihan pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Tuh. Terus kemudian wal inabatu ila daril khulud. Latihan pelan-pelan untuk pindah ke kampung penuh kekekalan yaitu akhirat. Boleh badan kita di dunia, tapi hati kita selalu memikirkan akhirat, alam kubur, surga neraka kita. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum datangnya. Hadirin sekalian, soal harta dunia, sebetulnya kita tidak memiliki kecuali 3 yang dikatakan oleh Rasulullah. Yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam selalu mengatakan hartaku hartaku. Wa laysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran. Wa ma labista faqad ablaita, yang kamu pakai suatu ketika lecek. Wa ma tasaddaqta faqad abqaita, yang kamu sedekahkan itu simpenan. Semua orang yang menjalani ujian pasti konsentrasinya itu pengen sukses dan nilainya bagus. Iya enggak? Makanya Allah katakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya jangan sampai ditipu oleh dunia, jangan sampai dikerangkeng oleh dunia, jangan sampai diatur oleh dunia. Kita yang memanage, yang mengatur, biar kita nggak hancur. Banyak kok sekarang di kanan kiri kita dihancurkan oleh dunia. Karena dunia itu wataknya, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus takhna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Sombong, betentang-betenteng. Dulu ketika miskin, rajin ke masjid, tahajudnya lempeng, hidupnya tawadhu. Setelah kaya, angkuh, sombong, udah jarang ke masjid. Mendingan miskin kan kalau begini kan? Ya enggak Bu? Nggak jawab lagi. Aduh, parah. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam hidup ini puncak yang dicari oleh manusia, yang itu menentukan kebahagiaan adalah 3. Bersyukur dengan keadaan, mencari kesehatan, dan bertaubat dengan taubatan nasuhah. Udah nggak ada lagi. Itu melihat di bukunya halaman 11. Udah bersyukur dengan keadaan. Pagi-pagi utuk-utuk kita itu yang ada nggak puas dengan keadaan, protes dengan nasib, tidak percaya pembagian Allah, hancur kan? Jadi ketika kita bangun, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana, Masya Allah. Itu tipikal muslim ketika bangun ya. Sehingga orang yang seperti ini Pak, dia seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, tuba liman ja'ala mafatihal khairi ala yadai, beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan. Seperti Abu Bakar, pagi-pagi ditanya oleh Rasulullah, man asbaha minkum shaima, siapa di antara kali ini pagi ini puasa? Saya ya Rasulullah. Wa man tabi'a minkumul janazatal yaum, siapa yang pagi ini mengantarkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Wa man
'ada marid wa man 'ada minkumul yawma marida, siapa di antara kalian pagi hari ini mengantarkan jenazah saya ya Rasulullah, wa man at'ama minkumul yawma miskina, siapa yang memberikan orang makan orang miskin hari ini, lagi-lagi yang jawab Abu Bakar, saya. Coba lihat warna kehidupan salafun soleh dengan kita. Pagi uduk-uduk chatting janda, kan benar nggak, ngaku loh. Jangan juga munafik, itu kan gitu. Di masjid khusyuk ternyata chatting, anak kira baca Quran. Itu emang zaman seperti sekarang itu kejahatan itu tersamarkan, bahkan kejahatan itu bisa tertutupin. Zaman dulu belum ada sosmed, orang pacaran di pojok masjid diusir DKM. Coba sekarang di tengah masjid pakai sosmed. Makanya ana sarankan kepada antum, karena banyak kecelakaan hidup perselingkuhan itu lewat sosmed. Makanya ana saran aja, antum sebaiknya tidak membelikan kuota istri. Oh, yang belakang ketawa nih, parah. Ini parah sejak tadi nih ibu-ibu, kagak beres ini. Udah deh, ku pulang aja gue. Oke, sekarang kita masuk. Sekarang kita mati. Oke, ya. Maksudnya bab yang kedua, mulai mati. Hadirin sekalian, tahap dunia kita selesaikan dengan sakaratul maut, kematian. Biarpun kita itu umur, kata Allah di dalam Al-Quran, di kitabnya antum lihat di surat Al-Baqarah juga 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Saya ulangi lagi, terputus-putus karena sarapannya nggak beres tadi. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Artinya, untuk apa antum dikasih umur ribuan tahun kalau nggak sholat? Sama kok natijahnya, mati su'ul khotimah. Mendingan cepat mati. Ya, nggak ada faedah. Apa faedahnya antum tinggal di Bogor 1000 tahun? Nggak ada. Mendingan, kok nggak ada yang lanjutin? Mendingan mati. Makanya kata Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik kelakuannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, buruk kelakuannya. Dan katanya Sahal bin Abdullah At-Tustari,
Tidak ada orang yang nekat mati kecuali 3. Antum bisa lihat di bukunya halaman 21. Yang pertama, orang yang tidak percaya takdir. Orang yang nggak percaya takdir cenderung nekat mati. Yang kedua, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Dikiranya setelah mati istirahat. Yang ketiganya, orang yang ingin ketemu Allah. Ini terbaik di antara yang ada. Dan kelakuan orang orang seperti itu, seperti yang dicerminkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Itu modal. Amal soleh, ngeluruskan tauhid, jangan syirik. Taib. Hadirin sekalian, sekarang kita percepat biar cepat selesai terus pulang. Oke. Bapak lihat halaman 31, pedihnya sakaratul maut. Masya Allah. Waja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Surat Qaf. Telah datang sakaratul maut. Pedih perihnya Pak, gambarannya ana bacakan dari ungkapan seorang ulama. Pedihnya sakaratul maut. Ya. Tidak ada yang merasakan secara persis nyata kecuali yang sudah mati. Yang belum hanya sekedar mengukur, mengiaskan. Gini Pak, bagaimana perihnya roh itu ketika dicabut, bandingkan ketika disabet pedang, itu kan hanya kesentuh pedang. Iya, itu tersentuh. Ketika tubuh antum kebakar, itu baru api menyentuh nyawa antum. Bagaimana kalau yang dibakar itu nyawa antum sendiri? Makanya perih pedihnya sakaratul maut itu lebih perih ketimbang dicabik-cabik dengan alat pemotong, lebih sakit ketimbang sabetan pedang, dan lebih sakit daripada digergaji. Pedih perihnya sakaratul maut merata ke seluruh tubuh. Kalau terbakar, sakitnya di bagian terbakarnya. Itu pun Masya Allah, semua tubuh merasakan. Bagaimana kalau menimpa seluruh bagian nyawa yang ada di dalam tubuh ini? Kalau orang sakit masih bisa berontak. Orang yang sekarang ini sedang disabet pedang masih bisa teriak. Tapi kalau sekarang orang yang sedang sakaratul maut, tenaga sudah mulai lemah, suara sudah mulai hilang, dan kekuatan sudah mulai menyusut. Maka yang tersisa hanyalah dengkuran nafas yang ada di tenggorokan. Itu. Nah, pada saat itu, falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, maksudnya melihat malaikat sedang nyabut nyawa kita ke arah kepala kita. Makanya Rasulullah mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Nyawa itu ketika dicabut diikuti pandangan mata. Makanya dianjurkan Rasulullah ketika habis itu
meninggal dunia suruh apa? Memejamkan sambil membaca gimana? Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ya fil mahdiyin wa akhlifhu fi akhiri minal ghafirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, supaya merem nanti karena syaraf tubuh ini setelah 6-8 jam kalau enggak itu nanti kaku, melek terus, itu kan. Kasihan yang mandiin bagian kepala, dipelototi terus. Itu gambaran kecil, antum bisa baca seluruhnya, satu gambaran yang sangat rinci. Nah, pada saat itu semua manusia mengadu kepada Allah dan aduannya nggak bakal dikabulkan. Surat Al-Mu'minun 99. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت, ketika sudah datang itu kematian, semua mengatakan ya Allah balikkan, nggak bisa. La'alli a'malu sholihah, barangkali ya Allah saya masih bisa sholat lagi, sedekah lagi, nggak bisa. Kallah, Allah tolak, innaha kalimatun huwa qailuha, nggak bisa. Dan semua orang seperti itu, ketika saat kejepit, kepepet, ngadu-ngadu, ketika longgar balik lagi, ya selalu begitu. Ya Allah, dulu katanya ya Allah kalau udah lulus kuliah, ya Allah kayaknya nikmat, ngaji lempeng, ibadah enak. Lulus pun masih juga belum ngaji, belum. Ya Allah kalau udah dapat kerjaan kayaknya nikmat, ya Allah ngaji lempeng, nggak ganggu orang tua, kemana-mana enak, ya. Setelah dapat kerjaan juga masih belum lempeng, ya Allah kalau udah kawin kayaknya nikmat, ya Allah udah separuh agama udah kebayar, ngaji bareng, bareng opo itu. Setelah nikah pun masih ya Allah ya Rabbi, kalau seandainya nanti sudah anak gede-gede kayaknya nikmat, ya Allah udah tinggal masjid rumah tahajud. Sudah pada gede pun masih ya Allah ya Rabbi, kalau udah anak pada kawin, pada lepas kayaknya nikmat, ya Allah. Udah kawin pun ya Allah, nanti kalau udah pensiun ambil tengok-tengok cucu, tengok kebunnya sopot, setruk iyo. Itu ngawur sampai nih. Makanya jangan kena tulul amal wa taswif. Siap. Oke. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Ya. Ini ciri khas pada buku, ngebut-ngebutan. Ya. Sekarang misteri alam kubur, Masya Allah. Coba bayangin, kita sarankan antum nanti berdua jam 1 malam datang ke kuburan, berdiri aja berdua di atas, ngebayangin kalau antum dimasukkan ke dalam, ngebayangin kalau kita sendirian di sana. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah pagi-pagi merenung seduh, kemudian pendampingnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, pagi seperti ini engkau murung, ada apa? Semalaman aku tidak bisa tidur, membayangkan mayit di alam kuburnya sudah berumur 3 hari
Aku bayangkan tubuhnya sudah mulai melempuh, perutnya sudah mulai mengembung, dan matanya sudah mulai melotot, dan sebentar lagi akan pecah, mengeluarkan cairan kotor yang menjijikkan, dan darah campur nanah, dan akhirnya menjadi santapan cacing tanah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pingsan jatuh. Makanya betul, ketika Utsman ibnu Affan berziarah kubur menangis. Lalu ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, innal qabra, hadis Rasulullah ini, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu rintangan hunian pertama kali akhirat, yang penuh rintangan. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di situ, setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju, kalau tidak selamat, wa ma ba'dahu asyad, setelahnya akan lebih sulit. Kemudian melanjutkan sabda Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru adha' minhu. Tidaklah ada satu pemandangan melainkan kuburan yang paling menyeramkan. Makanya hadirin sekalian, kenapa nih kuburan itu siksanya didominasi oleh dua perkara yang Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah. Dua mayat yang sedang disiksa. Yang pertama disiksa gara-gara namimah, yang keduanya disiksa gara-gara tidak menjaga kencing. Allahu Akbar. Makanya tolong bapak-bapak, terutama kalau ibu-ibu, gue nggak pesen, yaitu kencing di apa itu yang berdiri itu, apa namanya, apa? Itu Pak, kalau antum cek, nggak mungkin nggak mental, apalagi habis ngempet kencing. Mentalnya itu nggak kurang dari 50 cm. Kan ngena pakaian antum. Itu kan memang alat kencingnya orang-orang kafir, nggak kenal ibadah. Ya mendingan masih dikasih apa itu? Masih dikasih apa, penangkal itu loh, penangkal petir gitu ya. Apa itu namanya? Kalau nggak ada itu 99% mercik. Apalagi antum sedang ngampet, tembakannya kan kenceng tuh. Bagaimana antum bisa nyantai? Sementara Rasulullah mengatakan, inna amata adzabil qabri minal baul, kebanyakan pada umumnya siksa kubur dari kencing. Dan Allah, Masya Allah, mengondisikan alam ini. Rasulullah SAW bersabda tidak akan meleset. Kebanyakan orang disiksa karena kencing, ternyata terkondisikan. Cara kencing orang sembarangan, tempat kencing juga membentuk itu, subhanallah. Makanya kita harus hati-hati. Nah kenapa? Dijawab oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa siksa kubur itu didominasi oleh dua hal? Karena ini terkait dengan akhirat tadi. Ya gitu lah. Tembusnya ke akhirat. Karena gini Pak, Rasulullah kan mengatakan, awwalu ma yuqda baina bani Adam ad-dima, di antara yang paling pertama kali diputuskan oleh Allah urusan antar manusia adalah darah. Dan pemicu utama pertumpahan darah adalah namimah. Pak, saya tanya sama antum, ada orang ujuk-ujuk bunuh? Ada? Gila itu orang. Yang bunuh kiai itu kan gila, ujuk-ujuk bunuh gitu. Berrata-rata orang membunuh pasti dimuqaddimai dengan fitnah, kasak kusuk, qila wal qal, digosok-gosok, digesek-gesek, dipanasin. Suami dipanas-panas, istri kamu itu mas, aduh,
Masa antum sebagai laki-laki ini udah langsung bunuh, jeger, namimah, antar kampung saling perang. Awalnya apa? Kasak kusuk, fitnah, gitu. Dan sekarang maaf, ketika terjadi pemilihan presiden sampai memanas, itu kan bukan soal paslon 1, paslon 2. Soalnya yang gesek-gesek. Ya, coba satunya dikasih gelar kecebong, yang satunya kampret. Kalau menyatu jadinya apa? Kecepret. Kan gitu. Aneh. Padahal Islam mengajarkan adab. Dan maaf Pak, kalau antum ingin mengetahui adab sama Allah, adab sama Rasul, adab sama Muslim, adab sama non-Muslim, baca surat Al-Hujurat. Kalau boleh kapan-kapan kita bedah buku, bedah tafsir aja, nggak usah buku, nyusahin gue nih. Kan gitu. Ya, kita bahas surat Al-Hujurat sampai habis. Wala tanabazu bil alqab. Ini kan tertinggi, jangan kamu mempermainkan gelar. Tuh, saya paling sumpah, paling tidak paling tidak bisa memandang wibawa dan hormat kepada orang yang membuat istilah-istilah yang merusak peradaban. Sehingga kita hidup itu tidak hidup pada keterdidikan. Kita dulu kan diajari sopan santun sama mbah-mbah kita, sehingga rumah kita itu rumah keterdidikan, tempat main yang keterdidikan. Sampai subhanallah Pak, dulu kita malam-malam main gobak sodor aja itu ada nilai keterdidikannya. Di sini forum yang begitu ilmiah, hancur peradaban. Tuh. Sekarang saya tanya, hancur tidak orang yang mengatakan agama musuh terbesar Pancasila? Hancur enggak? Hancur. Itu. Cuman saya ingin menanamkan kepada antum sikap prinsipnya Sunan Ampel. Dadi wong iku ojo ngumunan, ojo kagetan. Apalagi di Indonesia seperti ini, antum kalau ngumunan kagetan sepot jantung. Makanya antum sikapi dengan ilmu, antum sikapi dengan dalil, antum sikapi dengan kajian. Enak. Dan saya kasih bekal closing supaya antum gak bingung. Intinya, agama tidak pernah bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila itu nilai-nilai etis kulturnya diambil dari agama. Terus kemudian seorang muslim ketika membuat kotak lingkaran besar dengan lingkaran kecil, yang antum letakkan di lingkaran besar agama apa Pancasila? Kok nggak berani ngomong loh? Yang antum letakkan di lingkaran kecil Pancasila apa agama? Oke, logikanya antum ketika pergi ke Yaman, antum sekarang ketika pergi ke Saudi, antum ketika pergi ke Qatar, ke Bahrain, termasuk ke Korea, ke Australia, ketika antum ditanya tentang ideologi pribadi antum, jawabnya Muslim apa Pancasila? Ya Muslim, karena orang Qatar nggak tahu Pancasila apa. Dari sini agama itu lebih luas. Apalagi antum ketemu malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya apa? Man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika. Tuh. Paham ya? Kok kayaknya melototin gue nih? Nggak terima loh. Ada? Oke ya?
Iya nggak? Gimana Bu? Kok diem? Setuju nggak? Apanya? Belum jelas sudah iya aja. Oke. Seperti itu. Sehingga kita tidak riuh rendah membahas sesuatu yang mandul, tidak produktif, dan hanya menciptakan kebisingan dan kepusingan. Itu aja. Oke, kita mati lagi, ya. Gitu. Mau mati nggak? Oke. Hadirin sekalian, kata Al-Hasanul Basri, laula salasatu ma yutati'ul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya. Yang pertama, al-faqru, kemiskinan. Makanya ibu-ibu sekali-kali nggak punya duit itu penting. Karena apa? Menunjukkan kita itu lemah, menunjukkan kita itu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah lah yang kaya lagi terpuji. Yang kedua adalah sakit. Makanya sekali-kali sakit itu penting. Coba bayangkan preman yang petentang-petenteng, Masya Allah, tatunya segede ember, kalau masuk angin aduh, keroan juga. Karena yang kuat, yang tidak pernah ketimpa sakit, kemelaratan, kekurangan, cacat, itu hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawiyyu, Al-Aziz, Al-Jabbaru, Al-Qahhar, yaitu Allah. As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Ghaffar, hanya Allah. Nah, yang ketiga adalah mati. Makanya sekali-kali mati itu penting. Caranya 4, kata Imam Al-Qurtubi, Masya Allah. 1, merenungi kesalahan dan dosa lewat hadir ke majelis ilmu. Makanya di majelis ilmu ini diingatkan tentang dosa, akhirat, kuburan, mahsyar. Jadi lembut hati kita. Itu. Makanya hadirin sekalian, siapapun yang ingin dirinya, keluarganya ingin baik, lembut, majelis ilmu nggak ada lagi. Nggak ada. Majelis selain ilmu itu Pak bikin keras. Itu apalagi majelis gosip. Ya, ibu-ibu itu kalau gosip itu punya spesialisasi khusus ibu-ibu, ya. Pertama, gosip di tengah ibu-ibu itu tematik. Kan gitu. Masya Allah. Kalau bapak-bapak kan kalau gosip kan ya seadanya lah, ngobrol-ngobrol. Mas, gimana Mas yang kemarin tuh ya lepas ngalir. Kalau ibu enggak, tematik. Ada gosip temanya khusus bahas gaji-gaji tetangga, loh kan, tematik. Ada yang membahas khusus kelompok, membahas suami-suami nikah lagi. Itu dan Masya Allah pakai seleksi, no, kan gitu. Seleksi, kalau laki kumpul-kumpul aja. Mbak, kalau ini, nggak usah, duduk itu jangan. Itu nggak ngepro sama gue, jangan. Seleksi, Masya Allah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ibu-ibu tuh kalau gosip akor, api, runut, Masya Allah, ilmiah. Dan kadang-kadang dengan bahasa yang nyamar, ya ketika ketemu, Mbak, tolong Mbak, mumpung nggak ada orang, tolong Mbak, ceritain dong Mbak. Subhanallah, berdua emang bukan orang. Lucu. Berdua dikiranya apa emang? Mbak, tolong dong Mbak, ceritain Mbak, mumpung nggak ada orang. Ya Allah, keduanya ketek apa? Terus kemudian kadang-kadang mukadimahnya gini, aduh Mbak, kita memohon kepada Allah ya Mbak ya, mudah-mudahan. Masya Allah, ghibah pakai mukadimah doa, coba. Aduh Mbak, kita itu kesel banget sama orang yang sombong kayak dia itu Mbak, aduh.
Udah nggak ketulungan mbak, sombongnya mbak. Padahal mukaddimahnya kita udah amin 3 kali lagi. Amin. Itu ya Allah. Oke, kita lanjut sih. Nah, yang keduanya hadirin sekalian, melihat orang yang sakaratul maut. Jadi antum meskipun belum mati akan merasakan kematian yang sangat faktual ketika antum melihat di depan antum ada orang yang sedang sakaratul maut. Nah, kadang-kadang, dan Masya Allah Pak, akhir hayat manusia itu betul-betul ditentukan oleh kebiasaan amalnya. Yang amal soleh diakhiri dengan kematian amal soleh. Bahkan ada Pak, sebelum mati pesen lagu Kus Plus, ada yang pesen lagu Ebit Kiade, ya. Ada yang pesen lagi gamelan, itu apa namanya, wayang kulit. Na'udzubillah. Karena orang mati itu di atas kebiasaan. Makanya kadang ada orang yang mudah diajarkan la ilaha illallah, ada yang susah karena kebiasaannya. Nah, kalau nggak ada orang sakaratul maut, karena kematian itu tidak semuanya ada sakaratnya, minimal lihat orang yang sudah mati membujur, kaku, tidak ada nyawanya. Ya Allah, anak akan seperti dia. Kalau nggak ada orang mati, setiap saat antum bisa lakukan, lihat tempat orang-orang dikubur dari mayat-mayat itu, yaitu kuburan, ziarah kubur. Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Oke. Sekarang adab kubur itu, ana bacakan hadis menarik ini. Antum lihat halaman 46. Ya, ketika sekarang seorang mukmin yang meninggal dunia, wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Jadi mayit itu akan mendengar suara terumpah sandalnya ketika para pelayat pulang ke rumah. Ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah, ya sahibas sibtiyataini ikhla'na alaika. Rasulullah pernah melarang seorang untuk pakai sandal ketika masuk kuburan dengan mengatakan, wahai pemilik sandal sibtiyatain. Sandal sibtiyah itu sandal yang terbuat dari kulit api indah. Dan di sini tadi mayit ketika sudah dikubur, para pelayat pulang mendengarkan terumpah sandalnya. Berarti ada potensi orang masuk kuburan pakai sandal. Untuk menjamak dua hadis tersebut, maka sandal yang bagus nggak boleh, sandal biasa boleh. Itu diantara para ulama menjamak. Karena sandal bagus itu kecenderungannya antum sombong, sementara di bawah-bawah kita ini ada siapa? Mukmin. Itu. Sementara antum kalau cenderung pakai sandal bagus, gaya nggak? Ada perasaan gimana gitu jalannya kan gitu. Beda dengan sandal jepit. Ya. Antum ketika, makanya nggak ada orang ceritanya sandal kulit dipakai ke toilet, sandal jepit ke kondangan, itu nggak ada, kebalik-balik. Karena di situ ada perasaan yang antum bawa ketika pakai sandal. Makanya yang bagus lepas, kalau yang sandal jepit tidak mengapa, karena secara implisit hadis ini menjelaskan adanya orang yang masuk ke dalam pekuburan pakai sandal, sehingga ketika pulang didengar suara terumpah sandalnya. Oke. Di situ kemudian fayuqhat hina yuqalu lahu ya hadha man rabbuka, bertanya wa ma dinuka wa ma nabiyuka, qala hannad, qala wa ya'tihi malakan, datanglah dua malaikat, fayujlisanihi, didudukkan dia, fayaqulani lahu, kemudian dia bertanya man rabbuka. Ini pertanyaan bukan pertanyaan kuis Pak, tolong diperhatikan. Antum bisa hafal sebelum mati sehari, cuma 3 kok. Masa nggak hafal sampean?
Ujian nasional aja 80 pertanyaan selesai. Ini bukan pertanyaan kuis. Ini adalah pertanyaan konsekuensi. Orang yang di dunianya tidak pernah mengakui secara tulus dohir batin adanya Tuhannya dia adalah Allah. Konsekuensinya diperintah mau, dilarang mau, ngikutin seluruh apa yang dia perintahkan, meninggalkan seluruh yang dilarang, dengan konsekuensi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman, karena dia telah menjalankan konsekuensi zahir batin. Yang enggak akan bisa jawab. Tuhan saya Allah, ente syirik tiap hari kok. Tuhan saya Allah lagi. Dari mana ceritanya? Raditu billahi rabba, enggak mungkin melakukan kesyirikan. Raditu billahi rabba, enggak mungkin dia melakukan berbagai macam pelanggaran akidah. Raditu billahi rabba, enggak mungkin mengabdikan kepada dukun. Raditu billahi rabba, enggak mungkin sekarang ini mengabdikan diri kepada Nyi Blorong sama Nyi Roro Kidul. Raditu billahi rabba, enggak mungkin sekarang ini tiap hari-harinya keliling dari tempat angker ke tempat angker lain, ke kuburan keramat satu dengan keramat yang lainnya, enggak mungkin. Wabil islami dina, mana mungkin ada orang Islam ngaku raditu billahi rabba wabil islami dina, dia sekarang ini menjelek-jelekkan Islam, tidak menghargai Islam, tidak mau mengamalkan syariat Islam, anti syariat Islam. Mana mungkin? Ana tanya seman rohani antum, nurani antum, hati antum, akal sehat antum. Dan terakhir wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Mana mungkin orang yang Rasulullah ridha sebagai nabi melakukan kebid'ahan? Mana mungkin dia menerima Rasulullah SAW sebagai nabi, dia tidak nurut, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan hari-harinya dari sekalian mementahkan, melecehkan, menudai sunnah-sunnah Rasulullah. Bisa jawab di kuburan? Potong kuku saya kalau bisa. Jangan jari, masuk jari, kuku aja. Ini kok ribut Pancasila nggak Pancasila. Sekarang yang harus kita ributkan, bagaimana kita nanti di kuburan bisa jawab itu. Tuh. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ngeri, dahsyat, tidak pernah kita bayangkan satu alam tersebut, yaitu alam kubur. Lanjut lagi, ini orang yang nggak benar nih sekarang. Yang tidak benar, wa tu'adu ruhuhu fi jasadi wa ya'tihi malakani, datanglah dua malaikat, fayujlisanihi, menudukkan, fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya, man rabbuka, fayaqulu, maka si kafir sama munafik akan mengatakan, ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu madinuka, apa agamamu? Dia jawab lagi, saya nggak ngerti. Ditanya lagi, wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa nabi yang diutus di tengah kalian? Dia lagi-lagi menjawab, saya tidak ngerti. Maka datanglah panggilan dari langit dan dikatakan, an kadzab, dia telah dusta. Fa'afrishuhu minan nar, hamparkan permadani dari neraka. Wa albisuhu minan nar, dan berilah pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, akan masuk dari arah pintu racun dan panasnya neraka ke alam kuburnya. Qala wa yadhiqu alaihi qabruhu, kemudian kuburannya menyempit, hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai berantakan tulang rusuknya. Dan dalilnya, ini pertanyaan bukan pertanyaan kuis. Si mukmin itu ditanya oleh Allah dan bisa malaikat tersebut dan bisa menjawab.
Apa pertanyaannya? Wa ma ilmuka bidzalika. Si mukmin yang ketika menjawab man rabbuka rabbi Allah wa ma dinuka dini al-Islam wa ma alladhi ursila ilaika, siapa nabi yang diutus kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu ternyata tidak berhenti sampai di situ, menanyakan lagi wa ma ilmuka bidzalika, apa dalilmu kamu bisa mengatakan itu, apa buktimu, apa sekarang ini kelakuan selama di duniamu sehingga kamu bisa mengatakan itu. Apa jawaban mukmin? Qara'tu kitaballah, saya baca kitab Allah, wa amantu bihi, saya imani, wa saddaqtuhu, saya benarkan dengan cara melaksanakan. Makanya hak Al-Quran kepada mukmin itu ada 4. 1 membacanya, 2 menghafalkannya, 3 mengimaninya, 4 apa? Mengamalkan. Kalau enggak, kita telah teledor terhadap Al-Quran. Dan kebanyakan Al-Quran di Indonesia itu fungsinya cuma 4, berapa 5 ya, untuk cari ilmu kebal, supaya naik bis nggak bayar baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali nggak napas. Yang yakin nggak bayar karena pingsan. Itu katanya konduktor, bawa Pak ke rumah sakit silakan, nggak usah bayar, kan gitu. Yang kedua untuk sumpah jabatan. Yang ketiga untuk musabaqah tilawatul Quran. Yang kelima untuk kematian, itu pun mengerucut tinggal Yasin sama Al-Fatihah. Dan yang paling banyak Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah Al-Baqarah. Bar selamatane. Dan yang keempat, maaf, untuk seremonial acara-acara yang dianggap sakral, mau masukin ruku supaya laris, ngundang yatim piatu untuk apa? Hataman Quran. Sekarang alhamdulillah syukuran lolos ya jadi caleg, syukuran ngundang yatim piatu baca Al-Quran. Sekarang bapaknya mati, supaya nggak digebukin sama malaikat, ngundang grup ya 2 bus lah hataman Al-Quran di kuburan selama 41 hari. Itu fungsi Quran. Habis. Oke. Udah kayaknya udah begitu, saya capek. Nggak tahu nanti dilanjutin nggak nih. Nah, bentuk-bentuk siksa kubur ini sebetulnya saya tadi itu mau bahas, bingung juga ya, mau bahas maksudnya dari mati sampai masuk surga gitu loh, cuman waktu. Oke, saya gini aja deh, saya percepat. Siksa kubur itu macam-macam. Di sini ada alam kubur itu sangat gelap dan seram, dipukul dengan palu dan godam besi, diimpit dengan ini, dibelit dengan ular berbisa, dibakar dengan api. Terus azab kubur untuk orang-orang sombong, azab kubur untuk koruptor itu paling perih gitu, karena nyolongnya lebih gede, nggak ada yang ngawasi. Itu kalau maling ayam kan gampang ketangkap, itu makanya dibalik oleh Allah, enteng dunia berat akhirat, itu kan gitu. Kalau maling ayam berat di dunia, insya Allah enteng akhirat. Kan cuman ayam. Itu. Sekarang saya tanya sama antum, ya, beratan mana sanksinya maling ayam sama ayam masuk ke kebun antum? Loh, anak nanya sama antum, kalau antum punya ayam masuk ke kebun kena denda berapa? 10 juta. Nah, kalau nyolong ayam itu berapa? Nggak banyak, makanya mendingan nyolong. Lah itu ada, makanya Pak, antum itu kalau nggak pakai undang-undang, aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, capek sendiri. Itu mas, saya nanya logika antum yakin punya akal sehat? Ini ngaji akal sehat namanya.
Kira-kira kalau antum punya mobil Mercy, semua mobil ketika mengeluarkan produknya ada nggak buku panduannya? Gitu. Ketika antum ingin ngerawat Mercy, ternyata pakai panduan buku bajai, kira-kira jalan nggak? Antum habis servis, Mercy-nya loncat-loncat. Loh mas, kok Mercy-ku loncat-loncat? Lah iyalah, pakai panduan buku bajai, gak jalan. Allah menciptakan manusia sama juga, ngasih nggak buku panduannya? Ada. Al-Quran logikanya, pengen awet mobil Mercy kita, rawatlah dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh Mercy. Pengen awet mobil Toyota kita, rawatlah dengan buku panduan yang dibuat oleh pabrik Toyota. Pengen awet kehidupan manusia, pakai buku panduan yang bikin manusia siapa? Allah. Pakai apa? Aturannya mah Allah. Udah itu logis, nggak usah pakai debat-debat. Wah, nanti kalau syariat, kita pakai logika. Itu. Nah sekarang masalahnya, ini mobil bagus Ferrari dirawat pakai buku panduan bajai sekarang ini. Hancur kehidupan, antum lihat, hancur. Ya, kita nikmati kehancuran nggak apa-apa. Yang penting mati bareng gitu kan. Oke, habis itu Pak, saya percepat sekarang. Habis itu nanti ada kebangkitan dengan tanda kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Guncangan itu saking dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan seluruh isinya. Dan itu juga disebutkan oleh Allah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا. Saking dahsyatnya, wabussatil jibalu bassa. Wabussatil itu apa artinya? Buset itu ya. Wabus itu aslinya dari bahasa Arab, karena banyak bahasa Indonesia yang diambil bahasa Arab, cuman kita karena udah cara mengucapkan anjur-anjuran jadi nggak karu-karuan. Contoh kalang kabut itu dari kalang kabut, itu paham nggak? Kalang kabut seperti laba-laba, al-ang kabut, gitu. Bahasa Arab itu. Contoh lagi, mulus itu apa? Halus, dari kalimat malasa yamlusu, amlas gitu. Ambles itu juga bahasa Arab, dari kalimat ablasa yublisu, ambles, iblis, makanya dikatakan ablasa itu, amblas ya kan gitu. Terus suwe, bahasa Jawa itu suwe itu juga Arab itu. Dulu ceritanya orang Jawa haji ketemu orang Arab, pertemuan, ditanya, nanti janjian ya ketemu sini ya. Terus orang Arab itu bilang syuaya, syuaya. Ditunggu nggak datang-datang, akhirnya oh suwe lah senengnya. Nah kalau ini nggak ada kamusnya. Ini dari saya, cok kali cok dikali-kali cocok. Ya. Nah, hadirin sekalian, wabussatil jibalu bassa, jebol gunung Pak, itu sampai terbang, saking dahsyatnya guncangan. Fakanat haba'an mumbatha, kemudian menjadi debu, dan manusia berloncatan. Sampai Allah katakan al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Orang Bogor itu Pak mencelatnya sampai Papua Nugini. Orang Papua Nugini mungkin nyampe Aceh. Coba bayangkan, gunung aja terbang. Wa bussatil jibalu bassa.
Dan pada saat itu hadirin sekalian, manusia sebetulnya ibarat kayak orang mabuk, wa ma hum bisukara, tapi sebetulnya tidak mabuk. Saat itulah seperti yang dikatakan oleh para ulama, diawali dengan redupnya matahari, kemudian planet-planet dan bintang, karena mataharinya digulung oleh Allah. Itulah kata Allah, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Dan saking dahsyatnya guncangan, Pak, air laut itu muncrat, wa idzal biharu fujirat, kemudian muncrat, panas karena gesekan, maka seluruh isi yang ada di lautan itu terbakar. Itulah firman Allah, wa idzal biharu sujirat. Sujirat itu apa? Dari sigaret. Makanya rokok disebut dengan sigaret. Gitu kan. Udah, ini sahih, kalau ini nggak ngarang saya. Ini antum percaya sama gue nih, ya. Wa idzal biharu sujirat. Hadirin sekalian, kalau sekarang biharu fujirat muncrat, wa idzal biharu sujirat terbakar, maka seluruh isinya hancur di dunia ini. Nah, pada saat itu manusia hanya mengatakan, wa yaqulul insanu malaha, ada apa? Karena apa? Karena manusia terakhir itu sudah tidak tahu apa-apa, apalagi tentang cerita kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia, sampai tidak dikatakan Allah Allah. Nah, di situ manusia bingung, guncangan dahsyat. Makanya ada suatu athar, siapa yang ingin mengenali, melihat kiamat seperti melihat dengan mata kepala, bacalah dua surat, At-Takwir sama Al-Infitor. Idza syamsu kuwirat sama wa idza samaun fatarat. Terus idza samaun fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada saat itu, Pak, benturan-benturan benda langit yang begitu dahsyat dan besar disebutkan oleh Allah. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ketika itu langit pecah, terbelah, dan mengeluarkan api memenuhi angkasa seperti mawar merah. Coba bayangin, bung, kayak mawar merah. Itu Allah mengatakan kok. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Siapa lagi yang bisa mendustakan hari itu? Enggak ada. Nah, setelah itu seluruhnya hancur, seluruhnya mati. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua membuat manusia itu hidup dan kumpul di mahsyar. Pada saat itu bumi diganti dengan bumi lain, langit diganti dengan langit yang lainnya. Saat itulah manusia sudah ada di pelataran akhirat. Dan pada saat itu kata Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat tidak pakai sandal, telanjang, dan belum disunat. Dan ketika itu Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita malu karena satu dengan yang lainnya saling memandang. Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalika. Perkara yang dihadapi manusia lebih dahsyat daripada itu semua. Makanya sampai pernah Aisyah ditanya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
ketika engkau nanti di akhirat masih enggak ingat keluargamu. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, adapun di 3 tempat seorang tidak akan ingat siapa-siapa. Yang pertama kali ketika catatan dibagi, orang tidak akan ingat siapa-siapa sampai dia itu terima dengan tangan kanannya. Dan yang kedua, ketika seorang ditimbang amalannya, dia tidak akan ingat siapa-siapa sampai tahu amal solehnya yang paling berat. Dan yang ketiga, ketika meniti sirat, semua nabi berdoa Allahumma sallim sallim. Semua orang tidak akan ingat keluarganya termasuk Rasulullah sampai dia lolos dari sirat tersebut dan akhirnya masuk ke surga. Dan di surga seperti yang dikatakan oleh Allah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Ini kalau ashabul maimanah, yang orang-orang pertama, daging burung nggak bikin kolesterol, enak kan? Antum makan daging burung pak, seember sehat. Nah, kalau di sini ya kolesterol, asam urat, trigliserid gitu. Dan di sana bidadarinya amsalil lu'lu'il maknun, masya Allah, seperti mutiara yang tersimpan, karena memang mereka ciptaan di surga nanti. Karena Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya'a, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna bakaran urban atraba لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. Itu nanti di surga. Makanya kita mikir, masa iya bidadari seperti ini antum tukar dengan, ya Allah, perempuan murahan, lebih murah daripada korek api. Karena jam 12 malam nyari korek api lebih susah daripada mereka. Kok nggak nyaut antum? Jangan pura-pura lah. Kan sama-sama paham. Dan seperti itu, apalagi ditukar dengan begal, bencong gagal. Aduh, ini mikirnya gimana gitu loh orang. Ya Allah, gimana? Apalagi nanti penghuni surga, suami istri nggak ada kerja, nggak ada lembur, tiap hari telekan, tiap hari adep-adepan, tiap hari ngobrol, tiap hari cengkrama. Inna ashabal jannatil yawma fi syunin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Coba, inna ashabal jannatil yawma fi syurin fakihun, penghuni surga bersama suami istrinya sibuk bersenang-senang. Kalau di dunia kebalik, senang tapi sibuk.
masuk angin judulnya kan itu. Pengantin itu kan seneng keroan itu. Karena nyambut tamu ini, waduh mas aku masuk angin. Surga enggak, sibuk bersenang-senang. Itu. Makanya Allah peringatkan, alam ahdi ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Closing kan gini Pak, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan. Setan itu musuhmu paling lurus, sembah aku, ini jalan yang lurus. Dia itu telah menyesatkan banyak orang loh. Sekarang logikanya di mana? Allah ngasih berbagai macam rezeki, langit bumi Allah ciptakan. Iblis ngasih apa sama kita? Kok yang kita sembah iblis? Afalam takunu ta'qilun. Akhirnya apa itu? Artinya utakmu di mana? Loh gitu. Masya Allah sampai diutek-uteki surat Yasin ya nggak gerak gitu loh, karena nggak paham gitu. Kita ini keras loh Pak. Afalam takunu ta'qilun. Kalau bahasa Jawanya itu utakmu nondi. Otak kita di mana? Allah ngasih apa, setan ngasih apa? Sekarang langit, bumi Allah berikan begitu cuma-cuma. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah gratiskan itu udara, Allah gratiskan itu api, Allah gratiskan itu air. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Kamu merenungkan enggak air yang kamu minum? Masya Allah. Kalau dijadiin keruh terus gimana sama Allah? Nah inilah hadirin sekalian, closing kita, akhirnya kita nanti apakah masuk surga atau neraka tergantung faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Udah cukup, saya kira nggak usah tanya jawab karena sudah jam 11 kan. Gimana? Oke? Hah? Ya kajiannya sampai jam berapa? Gimana nih? Dijawab nggak nih? Oh, nggak boleh pulang ya? Gue jawab tapi syaratnya kagak ada yang pulang. Setuju? Kok nggak seragam nih? Oke, setuju. Awas ya, yang pulang gue sumpahin loh. Bannya kempes sudah. Enak aja gue ditinggal sendiri di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan antum, amin. Ustadz, apakah kematian itu pada seseorang itu ada tanda-tandanya? Kematian itu kadang memberikan tanda, ya. Orang mau mati itu seperti nggak ubahnya pohon mau mati, Pak. Pohon mau mati itu ada tandanya, mobil mau mogok itu ada tandanya. Semua, segala sesuatu kematian itu memberikan tanda, kadang 2 hari, 3 hari. Contoh aja pohon mau mati itu udah tanda. Ada, itu kadang ada yang nampak jelas, ada yang tidak, itu aja. Kayak ini antum ada nih muka-muka yang tanda-tandanya. Coba gue lihat nih mau. Ya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengaji di kuburan karena ada salah satu tetangga? Kacau ini, ngaji di kuburan itu nanti melayat di masjid gitu. Ini hadirin sekalian aneh-aneh, Pak. Dari masa ke masa, dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dari ulama-ulama masa ke masa, itu kajian yang paling strategis ada di masjid.
Makanya Allah memfungsikan masjid apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, untuk menumbuhkan takut kepada Allah lewat kajian, lewat macam-macam itu di masjid. Adapun kuburan, lihat apa sabda Rasulullah terhadap kuburan, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa? Ya nggak kayak kuburan lah gitu loh. Rumah, tempat ngaji, tempat untuk silaturahmi, tempat untuk zikir pagi sore, rumah. Ya kuburan, tempat berbagai macam setan rapat di sana, kan gitu. Setan arisan di sana, kan gitu. Itu tempatnya setan, nggak patut. Nah, kok aneh ada orang ngaji di kuburan. Tapi kalau maksudnya adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk sekedar muhasabah ketika ngubur mayit, selesaikan kita doakan sama tausiah. Dan Rasulullah pernah tausiah di atas kuburan, itu pun insidental, bukan suatu yang dilazimkan. Di antara tausiahnya apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar. Tidaklah di antara kalian melainkan surga nerakanya sudah ditetapkan. Afala nattakilu ya Rasulullah, kalau begitu kita ngandelin takdir? La, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu, berusahalah karena masing-masing orang itu akan diberikan sesuai dengan hasil usahanya. I'malu kullun muyassar, muyassar itu dimudahkan. Kemudian setelah itu Rasulullah membacakan firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Contoh aja, yang memudahkan langkahnya ke pelacuran ya ke neraka, yang memudahkan langkahnya ke kajian ya surga, itu aja. Makanya wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu jelas ada. Makanya Pak, Masya Allah, siapa yang tahu bedanya 4 akan menjadi orang bahagia dan akan terdepan di surga. Bedanya tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Dan ini nggak bisa ngumpul. Ahlu tauhid nggak akan bisa bersatu dengan ahli syirik. Ahli iman nggak akan menyatu dengan ahli kufur. Ahli sunnah tidak akan bisa mengkristal dengan ahli bid'ah. Ahli taat juga tidak akan bisa bersatu dengan ahli maksiat. Kalau antum nggak percaya, saya tanya sama antum. Pernah nggak antum lihat orang yang judi sambil zikir? Subhanallah, alhamdulillah, habis judi kafaratul majlis, subhanakallahum, nggak ada. Karena taat maksiat itu nggak bisa antum jawab. Apalagi yang gede-gede, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik. Nah, orang yang sekarang ini cenderungnya mengoplos-ngoplos, nggak bisa Pak. Ya contoh aja, saya sering kasih contoh. Orang yang paling sempat tahajud itu siapa Pak? Pelacur, iya nggak? Karena kerjanya malam, sambil nunggu pelanggan, lumayan dapat 4 rakaat kan? Allah. Tapi nggak ada kan ceritanya pelacur tahajud, karena tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat nggak bisa dicampur. Tuh paham? Oke. Pertanyaannya lucu-lucu di sini. Terkadang pada saat sholat sering merasa kurang bersih dengan buang air kencing. Apakah ini was-was Pak? Tolong diperhatikan. Was-was itu penyakit, bukan kelebihan. Was-was itu merupakan kondisi konslet psikologi, bukan kewajaran. Makanya antum jangan pelihara. Pelihara kucing mendingan loh. Melihara was-was ngapain? Dapat apa antum?
Jelas kok, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu awalnya was-was muncul karena kurang kepahaman dan kurang kedalaman di dalam ajaran Islam. Bagaimana cara memahami najis, bagaimana cara memahami ini hadas, kurang, sehingga bawaannya was-was. Ada orang sholat duha aja kayak Idul Fitri. Ada pernah saya sholat di Masjid Nabawi, saya sudah masuk, Allahu Akbar, tahu-tahu ujung-ujung samping saya, nggak tahu Indonesia apa Malaysia, ternyata astagfirullah, asus. Jadi mau niat itu usolli, maksudnya us. Ya Allah, manggil nama istrinya lagi. Ya, makanya di sini niat itu juga nggak usah dilapatkan. Usolli fardhu dhuhri. Semua orang juga tahu kalau jam 12 itu duhur, bukan asar. Ngapain lu omong-omongin dengan gitu? Arbarokan, subhanallah Pak, mana aja duhur 3 rakaat. Ngapain lu ngomong? Anak TK aja tahu. Tanya, duhur berapa rakaat, Dek? 4. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblah. Ente mau ngadep kemana lagi? Udah kesini. Itu ya, adaan makmuman. Masya Allah Pak, yang namanya belakang pasti makmum. Coba antum itu. Di mana deh? Nanyain deh semua orang deh, Pak, kalau yang di belakang itu namanya apa? Makmum. Yang depan apa? Imam. Udah kakak usah diomongin. Kurang deh itu. Kalau apalagi lagi di depan Ka'bah, jarak 20 meter, hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal 1442 lillahi ta'ala. Ada aja itu. Apa Ustaz, Ana mau nanya. Ya nggak apa-apa. Ini kalau ayah yang semasa hidupnya selalu melakukan kesyirikan, apa nanti bisa ditolong? Intinya kalau abi antum, ayah antum masih sholat, antum doakan. Insya Allah kalau sholat ada sambungannya. Dan rata-rata keawaman itu dasarnya utama adalah kejahilan, bukan penentangan. Tolong itu camkan. Beda orang yang melanggar karena penentangan, orang melanggar karena keawaman. Ya, antum doakan, mudah-mudahan. Tapi di sini yang masih hidup, antum dakwai. Memang dakwah itu prosesnya panjang. Saya mendakwai orang tua saya untuk ninggalin rokoknya tok itu 7 tahun. Belum macam-macamnya, belum ini. Memang lama itu ya. Tekun terus itu. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Apa bedanya azab kubur dengan azab yang nanti kita terima di hari penghisapan? Ya beda. Bahkan azab kubur ini nanti bisa mengurangi kos azab neraka. Makanya disebutkan di dalam syarah Thahawiyah, orang yang mati membawa dosa bisa saja terampuni karena beberapa hal. Satu, doa kaum muslimin. Ketika antum mendoakan sholat jenazah, Allah maghfir lahu, itu terhadap dosa yang sudah diampuni apa yang belum diampuni? Ya belumlah. Makanya di sini Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak mau mengampuni dosa syirik. Maksudnya di sini dosa-dosa syirik enggak akan Allah ampuni kalau sampai mati enggak taubat. Tapi selain dosa syirik tergantung Allah. Yang kedua, syafa'atus syafi'in, orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga adalah musibah yang dia terima. Yang keempat adalah proses dari mulai alam kubur, siksa kubur, mahsyar sampai antum meniti sirat. Ini mengurangi, mengampuni dosa antum. Bahkan ketika sampai pada tingkatan sirat sudah terhapus oleh berbagai macam rintangan ini. Makanya kenapa buku ini saya beri judul Rintangan.
setelah kematian, karena rintangan perlintangan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Makanya tadi azab kubur kan ada dua, yang keduanya kencing, karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Salat. Makanya gini closingnya, ketika orang itu diazab gara-gara namimah, ini potensi ada darah yang mengalir gara-gara fitnah dia. Siapa yang disiksa oleh Allah karena kencingnya, potensi besar sholatnya terganggu nanti ketika dihisab. Oh, itu kasih sinyal oleh Allah di alam kuburnya udah. Nah ini penghapus gitu loh, dihapuskan. Sampai nanti antum di mahsyar, mungkin setelah itu dihisab, ditimbang dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala hapus. Tapi kalau sudah kufur syirik, innallaha la yaghfiru. Ini bedanya. Ustaz, jika ada seseorang merasa ketakutan dalam mengingat kematian sampai-sampai menangis dan teringat, bagus kalau itu melahirkan 3 tadi. 1, semangat ibadah. 2, taubat, qanaah. Kalau cuma nangis terus stres dok, nggak ada gunanya. Itu namanya horor. Itu. Tapi tadi colong dicamkan, takut kepada kematian itu harus melahirkan 3 tadi. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kelezat. Ini menghancur kelezatan, yaitu kematian. Melahirkan 3 tadi. Segera taubat, terus meningkatkan ketaatan dan qanaah. Alhamdulillah ya Allah, udahlah saya nggak akan korupsi karena nanti juga di alam kubur begini. Nah itu baru nanti juga mati, ya Allah anak udah segini aja. Saya juga ya Allah qanaah, istri 1 aja ya Allah, karena nanti kalau dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan setruk, cengkrong kan nggak adil. Ya udah, itu namanya merenungkan sesuatu yang melahirkan apa? Kebaikan. Tapi kalau takut akhirnya stres, ya repot itu. Nggak mau kerja, nggak mau ini, salah itu. Bagaimana agar orang tua dapat hidayah karena sudah umur 55? Ya masih muda, ya masih 55 didoakan supaya jadi 60. Gitu kan gitu ya. Kalau sudah 60 jadi 70 dan masih males kajian, ya pelan-pelan. Antum aja juga males kok ya. Ya mas, gini loh mas ukurannya, ukurlah dia itu sebagai orang tua yang pikirannya sudah terbentuk sekian puluh tahun, yang wataknya sudah terbentuk sekian puluh tahun, yang dia fanatisnya jadi alot copotnya. Makanya kenapa dibatasi 40? Orang itu kalau sudah melompat 40 itu, Pak, rata-rata apa ya, mindset yang di otaknya itu mapan semua. Meyakini bahwa ngerokok itu bagus, sudah ngerokok aja terus. Meyakini bahwa apa namanya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah lumrah, wajar. Makanya dilanjutkan semua. Nah, itu udah mapan. Makanya 40 itu takaran. 40 naik, 40 turun. 80 jadinya kan, itu. Dan turun itu lebih susah daripada naik, iya nggak? Logikanya, 1 tekanan gravitasi, kemudian tekanan badan kita, ditambah gravitasi, ditambah berat badan kita, terus kemudian kita menahan apa namanya liku-liku apa itu, turunan itu bisa keprosot, jungkel. Makanya turun itu lebih susah daripada naik. Tuh, makanya umur 40 ke sana itu susah. Tuh, makanya jangan jadi tua ya. Muda aja ya. Bagaimana agar suami agar mau sholat 5 waktu di masjid? Setiap saya ingatkan suka marah. Kadang saya suka dan orang tua masih. Ya intinya butuh kesabaran dan butuh teknis. Gini, maaf, nggak suami, nggak istri, nggak anak. Kita itu kadang-kadang suka membangunkan fisik anak, tapi kurang bisa membangunkan kejiwaan anak, membangunkan semangat anak untuk sholat. Makanya bangunin ditendang, bangun dong,
Kampret loh. Ini namanya membangunkan fisik, bukan membangunkan jiwa. Dibangunin jiwanya, dimotivasi gitu loh. Suami juga gitu, dilus, disayang mas, mau ya ke masjid mas. Yang nggak ke masjid itu kan cuman 4 mas, 1 bencong, gitu. 2, udah habis. 1 pertanyaan lagi. Oke. 2 perempuan, 3 orang sakit parah, 4 anak kecil, kan gitu. Baik. Sudah selesai. Apakah berdoa jika seorang istri tidak membangunkan suami bangun untuk sholat subuh? Apa berdosa jika seorang istri tidak membangunkan suami? Ini kayaknya Bogor ini suaminya bermasalah ini. Bahaya ini. Udah deh, gini aja kita kue tutup kajian besok, suami-suami akhir zaman. Udah gitu ya. Udah ya. Itu judulnya nanti ya, ingat ya. Udah, jangan judul lain ya, pokoknya suami-suami akhir zaman. Syukur-syukur suami-suami ahlun nar gitu. Itu biar melek ini, bahaya. Ini pertanyaan banyak suami terus nih, bahaya ini. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.